Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febri Harisma dengan NIM C1Channel 22122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi syariah dengan judul Akad Musyarakah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu definisi akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhlat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal. Selanjutnya, jenis akad musyarakah. Secara garis besar, syirkah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, syirkah al-amlak. Yang kedua, syirkah al-uqud. Baiklah, yang masuk yang pertama yaitu syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah memiliki milik adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini, rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberikan hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah al-jabr, berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Yang kedua, syirkah ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang berserikat. Selanjutnya, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud atau contractual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Materi selanjutnya, dasar syariah, dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, musyarakah merupakan akad yang diperoleh berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang kedua, dalam Surah An-Nisa ayat 12, pengertian syarukah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surat Asyad ayat 24, lafal al-kulata diartikan syarukah, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Yang ketiga, ada sunnah yang isinya ada tiga hal, yaitu hadis Abu Hurairah, hadis Asyaib al-Mukazzumi, hadis Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya ada ijma. Selanjutnya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Ghuni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada bentuk khusus kontak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar yang tidak diperbolehkan bagi salah satu mereka untuk menjatuhkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanaan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.
Materi selanjutnya, penetapan akad isma dalam musyarakah. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana atau nasabah dan bank. Fitriyah dan Bukhari 2011. Bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Antonio 2001. Menurut Karim dalam Yahya dan Agung Gunanto 2011, profit loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian usaha secara adil antara pemilik dana dan pengelola, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Materi terakhir yaitu perlakuan akuntansi atau PSAK 106. Menurut PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menjelaskan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak menyumbangkan uang dengan syarat keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan jika mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan bagian kontribusi dana. Dana ini termasuk aset tunai atau non-tunai diperbolehkan menurut hukum syariah. Baiklah, selesai sudah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.